Akan kucoba untuk melukiskan bagaimana rupa dari makhluk-makhluk jahat ini. Makhluk yang berbicara tadi sangat besar, kira-kira sebesar beruang grizzly yang sudah tumbuh sempurna. Berwarna coklat dengan kepala seperti kelelawar. Dan dengan mata yang tertanam dalam, jauh di belakang wajahnya yang berbulu. Lengan-lengan yang berbulu menggelantung di sisinya, dan taringnya keluar dari mukanya yang berbulu. Yang lain makhluk kecil, seperti monyet dengan lengan-lengan yang panjang dan badannya berbulu lebat. Mukanya kecil sekali, dan hidungnya mancung. Tak bisa kutemukan matanya ada di mana. Yang lain, kepalanya besar, telinganya besar dan ekornya panjang, dan masih ada satu lagi yang sebesar kuda dengan kulit yang halus. Pandangan dari setan-setan dan roh-roh jahat ini, dan baunya yang menyengat, membuatku mual. Di mana-mana kulihat setan, setan yang paling besar. Aku tahu dari Tuhan, mendapat perintah-perintah langsung dari iblis. Yesus dan aku terus berjalan menurun di jalan setapak, sampai ke lubang lain. Teriakan kesakitan, suara-suara sedih yang tak terlupakan, ada di mana-mana. Tuhanku, apa selanjutnya? Pikirku. Kami langsung melewati beberapa makhluk jahat, rupanya mereka tidak melihat kami, dan berhenti di lubang api dan belerang lainnya. Di dalam lubang berikutnya, ada seorang laki-laki dengan kerangka yang besar. Kudengar dia berkhotbah tentang Injil. Dengan heran, kupandang Yesus untuk mendapat jawaban, karena dia selalu tahu pikiranku. Katanya, Ketika dia di bumi, orang ini adalah seorang pengabar Injil. Pada suatu waktu, dia berbicara kebenaran dan melayani aku. aku heran, apa yang dikerjakan orang itu di sini? Tingginya kira-kira 6 kaki, dan kerangkanya kotor, berwarna keabu-abuan seperti batu nisan. Sebagian dari pakaiannya tergantung padanya. Aku heran bagaimana nyala api bisa menyisakan sobekan pakaian yang compang camping ini, dan tidak membakarnya habis. Dagingnya yang terbakar, masih tergantung padanya, dan tengkoraknya menjadi nyala api. Bau yang hebat datang daripadanya. Kuperhatikan orang itu merentangkan tangannya, sepertinya sedang memegang buku, dan mulai membaca Alkitab dari buku hayalannya. Aku teringat lagi, kata-kata Yesus, di alam maut, semua perasaanmu ada, dan di sini terasa lebih kuat. Laki-laki itu membaca ayat demi ayat. Pikirku itu bagus. Yesus berbicara kepadanya dengan suara yang penuh kasih, katanya. Damai, diamlah. Segera laki-laki itu berhenti berbicara, dan menoleh pelan-pelan untuk melihat Yesus. Kulihat jiwa laki-laki itu di dalam kerangkanya. Dia berbicara kepada Tuhan, katanya. Tuhan, sekarang aku mau berkhotbah tentang kebenaran pada umat. Sekarang Tuhan, aku siap pergi dan mengatakannya kepada yang lain, tentang tempat ini. Aku tahu, waktu aku masih di bumi, aku tak percaya adanya alam maut, maupun kedatanganmu kembali. Itu adalah, apa yang manusia ingin dengar, kebenaran yang bisa dikompromi di dalam gerejaku. Aku tahu, aku tidak menyukai seseorang yang berbeda bangsa dan kulitnya, dan aku menyebabkan banyak orang meninggalkan engkau. Aku membuat peraturanku sendiri tentang sorga, tentang yang benar dan salah. Aku tahu bahwa, aku telah menyesatkan banyak orang,
dan aku menyebabkan banyak orang tersandung firman-Mu. Dan aku memungut uang dari si miskin. Tapi Tuhan, keluarkan aku. Aku akan berbuat benar. Aku tidak akan mengambil uang gereja lagi. Aku sudah bertobat. Aku mengasihi orang, apapun kebangsaan dan warna kulitnya. Engkau bukan saja memutarbalikkan dan salah menggambarkan firman Tuhan, tapi engkau bohong tentang ketidaktahuanmu soal kebenaran. Bagimu kesenangan hidup jauh lebih penting dari kebenaran.